satu pergumulan seseorang adalah yang namanya identitas. Identitas diri seseorang itu akan mempengaruhi cara berpikir, bersikap, berperilaku, berpenampilan, bahkan dalam berelasi dengan orang lain. Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dalam program Raise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Undangan yang luar biasa, janji yang luar biasa. Mari kita responi undangan Tuhan ini, kita datang kepadanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk undangan-Mu yang luar biasa. Tuhan mengerti betul apa yang kami alami sepanjang hari ini. Di antara kami ada yang mengalami berbagai masalah, ada kesulitan-kesulitan, ada situasi yang membuat kami menjadi tersakiti, ada situasi yang membuat kami menjadi tertekan, dan itu akan mengganggu waktu istirahat kami. Oleh sebab itu Bapa, kami percaya firman-Mu, kami datang kepadamu membawa semua permasalahan hidup kami, hal-hal yang membuat jiwa kami letih, lesu, dan berbeban berat. Karena sepenuhnya kami percaya firman-Mu ya dan amin. Tuhan akan mengangkat semua beban jiwa kami dan memberi kami kelegaan. Tuhan kembali memberi kami damai sejahtera, ketenangan, bahkan memberi kami hikmat yang kami butuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah kami. Kami bisa istirahat dengan baik hari ini karena anugerah Tuhan memberi kami kelegaan, ketenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, salah satu pergumulan seseorang adalah yang namanya identitas. Identitas diri seseorang itu akan mempengaruhi cara berpikir, bersikap, berperilaku, berpenampilan, bahkan dalam berelasi dengan orang lain. Identitas itu sangat penting. Dalam hidup kita, identitas itu pertama diberikan orang tua kita melalui nama kita. Ketika orang tua kita memberi nama kepada kita dan memanggil kita sejak kita bayi, ada harapan, ada keinginan, ada impian dari orang tua kita supaya kita menjadi seseorang yang mereka harapkan. Makanya kita diberi nama yang spesial. Setiap orang diberi nama orang tuanya sangat khusus karena itu bicara harapan orang tuanya. Dan panggilan orang tua terhadap kita itu membuat kita mulai meyakini, oh itu saya, oh itu yang diharapkan orang tua saya, oh itu masa depan saya. Karena salah satu hal yang membuat identitas seorang terbentuk itu adalah yang namanya pengakuan. Pengakuan itu akhirnya membuat orang melihat dirinya seperti apa. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan bagaimana kita bisa membangun identitas yang benar sebagaimana Tuhan harapkan. Bukan hanya berdasarkan perkataan orang, sebutan yang diucapkan untuk kita atau pengalaman hidup kita. Tetapi apa yang Tuhan ajarkan tentang identitas yang harusnya kita miliki. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yosua pasal 13 ayat 8 sampai 33. Di situ kalau kita baca dari ayat 8 sampai terakhir gitu ya, itu menunjukkan bagaimana Tuhan akhirnya memberi milik pusaka. Milik pusaka dibagikan kepada setiap suku. Tadi seperti saya katakan sebelumnya bahwa identitas itu sangat terkait dengan pengakuan. Artinya saya diterima, saya diakui
seperti apa. Cuma masalahnya seringkali kan pengakuan ini nggak benar. Mari kita lihat harusnya seperti apa. Yang pertama, kalau kita baca ayat 1 sampai 32, di situ kita akan mengerti bahwa seharusnya identitas kita itu didasarkan pada pengakuan yang dasarnya adalah anugerah Tuhan. Ayat 32, itulah semuanya yang dibagikan Musa sebagai milik pusaka di dataran Moab di sebelah timur sungai Yordan dekat Yeriko. Artinya setiap suku itu mendapatkan bagiannya masing-masing, mendapatkan milik pusaka. Milik pusaka itu merupakan anugerah Tuhan. Pengakuan bahwa setiap suku itu diberkati Tuhan. Pengakuan bahwa setiap suku itu diterima oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan. Karena mereka umat yang terpilih, umat yang dikasihi, umat yang diberkati, makanya mereka diberi milik pusaka, satu tempat. Jadi tempat itu menjadi sebuah perwujudan nyata bahwa ada anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap suku-suku Israel. Ada sebuah pengakuan. Saudara-saudara, ada banyak orang bergumul dengan pengakuan tentang hal ini. Saya ketemu banyak orang yang sampai tua pun identitas dirinya rusak. Dia melihat dirinya dengan cara yang salah. Dia melihat dirinya dengan cara yang buruk, bahkan tidak sedikit orang yang membenci dirinya. Makanya dia akan menjadi orang-orang yang minder, menjadi orang-orang yang negatif, menjadi orang-orang yang menutup diri terhadap sebuah hubungan, menjadi orang-orang yang serba takut, mudah cemas ketika ada orang mengkritik dia, ketika ada orang memperlakukan dia dengan cara yang membuat dia merasa tidak diterima. Kebutuhan untuk diakui, diterima, dikasihi itu begitu besar, menjadi pergumulan banyak orang karena kebutuhan itu dia kejar dari orang lain. Orang yang seperti ini semakin parah kebutuhannya untuk diterima, diakui, dikasihi kalau dari kecil dia juga tidak diakui oleh orang tuanya. Dengan kata lain, orang tuanya menolak kelahirannya, orang tuanya bahkan mungkin membuang dia dari kecil, tidak diinginkan. Pengalaman penolakan, pengalaman dibenci, pengalaman diperlakukan tidak adil, pengalaman-pengalaman yang membuat dia merasa tidak dihargai, itu akhirnya membuat seseorang menjadi terluka dan sayangnya membiarkan perasaannya itulah yang jadi identitasnya. Karena dia merasa tertolak, dia merasa tidak dihargai, dibuang, dia menilai dirinya dengan cara yang salah. Makanya dia menjadi orang-orang yang negatif, orang-orang yang minder, orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan pengakuan dengan cara-cara yang buruk. Tetapi kalau kita dasarkan pengakuan diri kita dasarkan pada anugerahnya Tuhan, maka kita akan melihat bahwa diri kita adalah orang yang berharga. Diri kita itu istimewa, bukan karena kita lebih sempurna dari orang lain, bukan karena kita tidak punya kelemahan, tidak punya cacat, tetapi karena kita istimewa. Kita berharga karena kita dikasihi oleh Tuhan. Karena kita orang-orang yang mendapat perhatian dari Tuhan, mendapatkan kebaikan Tuhan. Dasarkan identitasmu pada anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau kita mendasarkan identitas kita pada anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, setiap kita akan melihat diri kita sebagai orang yang berharga. Karena saya berharga, maka Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Karena saya berharga, makanya saya sudah dibebaskan Tuhan dari perbudakan dosa. Saya dicipta ulang menjadi ciptaan yang baru.
Karena saya berharga, makanya Tuhan menyertai perjalanan hidup saya supaya saya tidak tersesat lagi. Lihat dirimu sebagai pribadi yang diakui Allah. Pengakuan Allah itu adalah anugerah yang kita alami. Jangan lihat dirimu, jangan bangun identitasmu berdasarkan pengakuan orang lain. Membuat kita kecewa, tersakiti, dan membuat mental kita jadi rusak, bingung ini. Karena tidak semua orang itu selalu memberi apresiasi kepada kita. Tidak semua orang bisa mengasihi kita dengan tulus. Tidak semua orang bisa mengakui bahwa kita punya kemampuan. Tidak semua orang itu selalu memberi kita penghargaan sebagaimana mestinya. Tidak. Tetapi Bapa di surga melihat kita dan memberikan kita anugerah. Dalam ketidaksempurnaan kita, anugerah Allah itu menjadikan kita pribadi yang sempurna. Dan yang kedua, kita baca ayat 33. Tetapi kepada suku Lewi, Musa tidak memberikan milik pusaka Tuhan Allah Israel. Dialah yang menjadi milik pusaka mereka seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Orang Lewi itu tidak mendapatkan milik pusaka. Tetapi menarik sekali, milik pusakanya orang Lewi adalah Tuhan sendiri. Pribadi Tuhan sendiri. Berarti kalau kita ingin membangun identitas diri kita, selain kita dasarkan pada anugerah Tuhan, dasarkan pada pribadinya Tuhan. Berarti orang Lewi ini punya hubungan spesial di hadapan Tuhan. Punya hubungan yang begitu indah sekali dengan Tuhan. Bukankah ini yang diberikan Allah, anugerah Allah dalam Yesus Kristus? Setiap kita di dalam Yesus Kristus itu punya keistimewaan luar biasa. Kita boleh menghampiri tahta kasih karunia Allah tanpa perlu merasa takut. Hubungan kita seperti hubungan anak dengan Bapa yang begitu baik. Dengan Allah kita memanggil Bapa. Hubungan yang begitu dekat, hubungan yang begitu akrab, hubungan yang begitu intim. Oleh sebab itu saudara, kita akan mengalami kerusakan identitas kalau hubungan kita dengan Bapa rusak. Kalau hubungan kita dengan Bapa di surga berjarak. Anugerah Allah dalam Yesus memberi kita status dan posisi yang begitu indah. Kita punya hubungan yang begitu dekat dengan Bapa kita di surga. Kita panggil Dia Bapa. Tidak hanya itu sebuah panggilan, tetapi hubungan yang begitu dekat. Itu keindahan iman Kristen. Harusnya itu menjadi keindahan hidup kita. Kita tidak biarkan apapun membuat hubungan kita dengan Bapa itu berjarak, apalagi menjauh. Pengakuan bahwa kita adalah anak-anak Allah, bukankah itu menjadi identitas yang luar biasa? Kita tidak sempurna, iya. Kita masih bisa buat kesalahan, iya. Tetapi kita punya identitas yang baru di dalam Yesus Kristus. Anak-anak Allah. Diberi kuasa, diadopsi untuk menjadi anak-anak Allah. Status yang luar biasa, posisi yang luar biasa, dan hubungan yang luar biasa. Bukankah ini membuat kita bangga dengan diri kita? Bukan bangga karena kita merasa hebat, tetapi kita bangga karena Tuhan melihat kita sebagai pribadi yang berharga. Bangga karena kita dikasihi Tuhan. Bangga karena anugerah Allah diberikan kepada kita. Itulah identitas kita sebagai orang Kristen. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan dasarkan identitasmu pada jabatanmu. Itu bisa hilang, bisa direbut orang. Jangan dasarkan identitas dirimu berdasarkan uangmu. Uangmu bisa hilang. Bahkan uang terbukti begitu banyak merusak keluarga, merusak hidup orang. Kalau menganggap uang segalanya. Jangan dasarkan identitas dirimu berdasarkan sukumu, suku di mana saudara dilahirkan. Karena
tidak sempurna. Selalu setiap suku apapun selalu ada cacatnya, ada kekurangannya, ada kesalahannya. Jangan dasarkan identitas dirimu berdasarkan gelar akademismu, kepandaianmu, atau pekerjaanmu. Karena semuanya bisa berubah, semuanya ada masalah. Tetapi dasarkan identitasmu pada pribadi yang tidak pernah berubah untuk mengasihimu, kepada anugerah yang sempurna dari Allah Bapa kita di surga. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena dalam Yesus Kristus kami diberi identitas yang baru. Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kami sadar sebagai orang berdosa, seharusnya kami dimurkai. Hubungan kami tidak hanya berjarak, hubungan kami putus dengan Allah. Kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Kami adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Allah. Tetapi kami bersyukur dalam Yesus Kristus, anugerah Bapa itu sempurna. Kami semua ditebus, kami diberi status yang baru. Dan kami punya identitas yang baru, anak-anak Allah. Umat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu, untuk saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan identitasnya karena merasa tidak jadi orang yang sukses, karena merasa tidak punya apa-apa, karena merasa dirinya bodoh, tidak punya kebanggaan. Bapa di surga, kiranya firman Tuhan memperbaharui pikiran mereka. Roh Kudus menolong mereka supaya melihat dirinya berdasarkan pengakuan dari Allah. Pribadi yang berharga, yang dikasihi, yang diberi anugerah sempurna. Biarlah mereka mendasarkan identitasnya pada pribadi-Mu, Bapa, bukan pada apa perkataan, penilaian, dan apa yang mereka miliki yang bersifat sementara. Tuhan jamah, Tuhan perbaharui, dan Tuhan ubahkan anak-anak-Mu semua supaya mereka melihat dirinya punya kebanggaan bukan karena mereka hebat dan punya segalanya, tetapi mereka melihat dirinya sebagai pribadi yang berharga, istimewa karena mereka orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang beroleh anugerah Tuhan, orang-orang yang olehnya Tuhan rela berkorban di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, pulihkan setiap pribadi pada kehendak-Mu semula, pada desain-Mu semula Tuhan, sehingga mereka semua mulai bisa bertumbuh dengan baik, menjadi terang, menjadi saksi Kristus yang memancarkan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jika saat ini saudara punya pergumulan atau keluarga Anda juga sedang ada masalah, saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara dan tetap percaya selalu ada pertolongan Tuhan. Kuasanya tidak terbatas untuk menolong saudara keluar dari masalahmu. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita akhiri pertemuan kita saat ini, mari kita mengucapkan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 ayat 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat dan nikmatilah Rest and God malam hari ini. Istirahat yang nyenyak dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.